Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Mariana dari semester 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi mengenai hukum tata negara oleh dosen Bapak Dr. Haji Ahmad Jaka Santos, SH LLM, mengenai pembelajaran bab 1 sampai bab 3, yaitu yang pertama pengertian hukum tata negara. Nah, pengertian hukum tata negara ada menurut beberapa ahli. Saya sebutkan menurut satu ahli, yaitu menurut Van der Kolk, yaitu hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya atau satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara. Hubungan tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu negara bersifat teoritis. Seseorang yang mempelajari ilmu negara tidak akan mendapat hasil yang dapat dipergunakan secara langsung. Sementara hukum tata negara bersifat praktis karena apa yang dipelajari dalam HTN dapat dipergunakan secara langsung. Nah, materi muatan atau objek yang dipelajari pada HTN ini, yang pertama ada Primary Law, Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua ada Secondary Law atau Organic Law, yaitu undang-undang yang dibentuk atas dasar perintah langsung dari Undang-Undang 1945 untuk memberi makna bahwa undang-undang atau UUD tahun 1945 dalam praktek. Metode pendekatan hukum tata negara, yaitu ada metode yuridis normatif, ada metode fungsional, ada metode sosiologis, metode filosofis, dan metode historis. Nah, kapan HTN ini mulai ada di Indonesia? Nah, ketika Indonesia dijajah Belanda, yang ada adalah HTN Hindia Belanda. HTN Indonesia baru mulai ada sejak proklamasi kemerdekaan 1945 pada tanggal 17 Agustus. Fungsi hukum tata negara Indonesia. Yang pertama adalah sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja, dan yang kedua sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Nah, penegakan hukum tata negara di Indonesia dilakukan melalui lembaga negara penegak HTN, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, kekhususan hukum tata negara di Indonesia ada 3, yaitu materi muatannya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Organik. Yang kedua sebagai aturan atau kaidah hukum organisasi, dan yang terakhir yaitu penegakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum tata negara Indonesia yaitu ada sumber hukum material, sumber hukum formil, konversi, traktat atau perjanjian, doktrin, dan jurisprudensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.